Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bidatil yakin. Kita sekarang akan memasuki bab ibadah dan rukun Islam ya. Bapak ingin menegaskan bahwa ibadah dan rukun Islam itu seharusnya syarat dengan akhlak mulia. Jadi harus penuh dengan akhlak mulia. Jadi jangan hanya sholat saja, itu sia-sia ya, sholat saja. Di zaman Nabi kan ada orang yang rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa sunat, sedekah tiap hari. Tapi tetangga tersakiti oleh lisannya. Nabi bersabda bahwa orang itu ditempatkan oleh Allah di neraka ya, karena ibadahnya tidak berakhlak mulia ibadahnya gitu kan. Jadi ibadah itu harus berakhlak mulia, ibadah itu tidak bisa ibadah tanpa akhlak mulia gitu kan. Nah, oke, Bapak akan men-share PPT ibadah yang bahwa ibadah itu kita syarat akhlak mulia. Nah, ibadah yang bagaimana gitu kan? Nah, kita perlu punya rumusnya, kuncinya. Nah, bagaimanakah ibadah yang berakhlak mulia itu? Nah, jadi Bapak ingin menegaskan ya bahwa ibadah itu, jadi ibadah jangan hanya ibadah saja, tapi ibadah yang syarat dengan akhlak mulia. Nah, Bapak akan mengkaji dari Al-Quran, hadis-hadis, dan lintas mazhab ya. Oke, Bapak akan mulai dari apa itu ibadah, bagaimana kita beribadah. Nah, jadi kita ingat misi Nabi ya, Misi Nabi adalah membangun akhlak mulia yang sempurna. Jadi ini catatannya, bertauhid saja kalau tidak berakhlak mulia sia-sia ya. Bertauhid saja kalau tidak berakhlak mulia sia-sia. Karena kenapa kan demikian? Iblis itu bertauhid ya, iblis bertauhid, tapi iblis divonis kafir oleh Allah. Kenapa? Karena iblis sombong ya. Sombong itu akhlak buruk yang paling buruk. Akhlak buruk yang paling buruk itu adalah sombong ya. Merasa dirinya lebih baik. Itu iblis ya. Ibadah saja tanpa akhlak mulia sia-sia ya. Di zaman Nabi ada seseorang yang ahli ibadah, sholat tahajud tiap malam, setiap puasa sunat berpuasa, sedekah tiap hari. Tetapi tetangganya tersakiti oleh lisannya, berakhlak buruk ya. Sabda Nabi, ia ditempatkan oleh Allah di neraka. Itu baru menyakiti tetangga ya. Tetangga itu berapa orang jumlahnya sih? Tetangga kan tidak banyak lah gitu kan. Lebih-lebih kalau menyakiti banyak orang ya. Di zaman sekarang kan dengan media sosial, dengan misalnya menyebarkan ujaran kebencian gitu kan, itu yang tersakitinya itu banyak sekali ya, jauh melebihi jumlah tetangga. Nah, apa itu berakhlak mulia yang sempurna? Berakhlak mulia yang sempurna itu tahapan-tahapannya gitu kan. Membuang akhlak yang buruk. Yang pertama, membuang akhlak yang buruk. Kedua, menanamkan akhlak yang mulia. Yang ketiga, mewujudkan akhlak mulia yang sempurna. Nah, yang ingin kita tanyakan ya dalam kuliah ini, mudah-mudahan dapat terjawab oleh kuliah ini. Apa dan bagaimana makna beribadah? Apa dan bagaimana makna beribadah? Itu yang akan kita jawab ya. Apa dan bagaimana makna beribadah? Nah, kemudian yang keduanya, setelah kita dapat jawaban, ibadah secara umum ya. Ibadah secara umum. Ibadah itu supaya Anda catat ya, tugas manusia di dunia itu adalah ibadah. Itu sejak bangun tidur sampai mau tidur kembali itu ibadah. Nonton TV ibadah. Bagaimana nonton TV yang ibadah? Bagaimana sholat yang ibadah? Karena orang menganggap sholat itu ibadah ya. Orang menganggap sholat itu ibadah, tapi oleh Allah belum tentu dinilai ibadah. Belum tentu ya. Kalau sahur kan oleh Allah dinilai tidak
tidak beribadah kalau salatnya sahun. Jadi kalau salatnya sahun, bahkan ancaman Allah, ini Allah mengancam orang yang salatnya sahun akan dijebloskan ke neraka gitu kan. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun gitu kan. Nah, jadi itu ya. Jadi ibadah itu apa ibadah yang harus kita kerjakan sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Baik ketika sholat, ketika makan, ketika berpuasa, ketika membayar zakat gitu kan. Nah, semuanya ibadah. Bahkan ketika ke toilet pun kita bernilai ibadah. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Harus kita pahami. Nah, yang keduanya kita akan membedah rukun Islam ya. Rukun Islam mungkin sekarang tidak mungkin terbahas semuanya. Hanya sebagian saja gitu kan. Karena waktunya terbatas. Ini kalau di buku kan 2 bab ya. Kalau di buku 2 bab, bab 7 dan bab 8 ya. Bab 7 dan bab 8 kalau di buku ya. Jadi kita akan membahas ibadah dulu secara umum, yang kedua rukun Islam, mungkin syahadat, sholat, puasa lah mudah-mudahan gitu kan. Zakat dan hajinya nanti. Nah, jadi itu ya. Jadi sholat bagaimana? Sholat yang syarat bermuatan akhlak mulia. Jadi kalau tidak bermuatan akhlak mulia, netral dari akhlak ya, netral saja nggak boleh ya, netral dari akhlak nggak boleh ya, lebih-lebih kalau akhlaknya buruk, lebih-lebih. Sholat tapi korupsi, sia-sia itu ya. Sholat tapi suka menggibah ya, sia-sia gitu kan. Nah, puasa bagaimana? Puasa yang membangun akhlak mulia yang sempurna. Karena sabda Nabi kan banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat nilai puasa, tidak dapat pahala puasa, tidak gitu kan. Begitu juga zakat, haji gitu kan. Nah, kita akan bahas satu persatu gitu kan, kita akan bahas syahadat dulu ya. Syahadat dulu. Nah, Anda kan tidak asing. Syahadat itu biasa aja gitu kan. Dari dulu juga sudah biasa syahadat. Iya betul. Anda sejak dulu sudah biasa mengucapkan 2 kalimat syahadat sejak dulu ya. Tapi kan di sisi Allah belum tentu bersyahadat ya. Oke, kita bahas ibadah ya. Tugas, jenis, rasa hati dan kunci ya. Ini rumus ya, rumus ibadah nih. Jadi supaya kita dinilai ibadah oleh Allah, maka rumus ini harus diterapkan rumusnya nih. Pertama tugas bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah menyembahku. Nah gitu ya. Jadi Allah menciptakan kita manusia ini agar kita menyembah Allah. Kapan harus menyembah Allah? Terus-terusan ya. Sepanjang hidup, mulai akil balik ya, mulai kita balik sampai kita mati harus ibadah. Sejak bangun tidur hingga tidur kembali harus ibadah. Nah, ibadah apa sih? Nah, ada jenisnya. Jadi ibadahnya itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh ya. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang waktu ketentuan tata caranya ditetapkan oleh Rasulullah. Seperti sholat, gitu kan, puasa. Sholat 5 waktunya ditetapkan oleh Rasulullah gitu kan. Puasa juga di bulan Ramadan. Zakat ada ketentuannya segini gitu kan, sekian persen. Haji ada ketentuannya gitu kan. Nah, tapi yang banyak kan ibadah itu goer mahdoh. Nah, ibadah goer mahdoh itu terutama akhlak mulia, terutama akhlak mulia. Nah, itu ya, pertama ya, itu jenis ibadah ada mahdoh, ada yang goer mahdoh. Yang goer mahdoh itu lebih banyak dan tidak kalah nilainya dari ibadah mahdoh. Karena ibadah mahdoh itu, goer mahdoh itu terutama akhlak mulia terutama. Nah, rasa hati. Bagaimana kan rasa hati ketika kita beribadah? Nah, rasa hati itu harus ada 3 rasa hati ya. Rasa hati ya ada 3, ada syukur, ada zikir, ada istighfar. Syukur itu adalah senang dengan Tuhan. Jadi kehendak Allah, sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, kita bersyukur kepada Allah ya, bersyukur sekali ya. Aduh, alhamdulillah gitu kan, saya dijadikan orang Islam.
saya punya referensi agama yang orisinal, saya punya peluang untuk beriman, iman yang benar. Ibadah, nah ibadah nanti ibadah ada kuncinya ya. Ibadah itu harus benar dan ikhlas. Nah, kita beragama Islam, kita punya potensi besar untuk menjalankan ibadah secara benar dan secara ikhlas. Nah, itu jadi syukur ya, syukur itu saya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya dijadikan orang Islam banyak. Syukur apa lagi? Ya Allah, syukur aku misalnya dijadikan manusia ya, dijadikan manusia. Kan Allah Maha Kuasa. Bisa saja Allah mengubah jadi kera ya, di Quran ada kan? Manusia yang diubah jadi kera. Jadi kera, jadi anjing, jadi babi gitu kan. Nah, alhamdulillah saya jadi manusia. Apalagi syukur kita. Syukur kita punya punya apa? Struktur manusia, tubuh yang sempurna, punya hati, punya kecerdasan. Tapi Anda ya jadi mahasiswa ya. Anda kan hanya sebagian orang yang jadi mahasiswa kan. Dari bangsa Indonesia itu berapa persen sih yang jadi mahasiswa kan sedikit ya. Syukur jadi terus zikir itu ingat Allah ya, ingat Allah. Jadi Anda ingat Allah terus-terusan. Allah dihadirkan terus diingat-ingat ya. Nah, ini yang rasa hati kita itu harus ketika syukur kita langsung ganti dengan zikir, ingat Allah. Nah, yang paling banyak zikir sebenarnya, yang paling banyak ya. Terus istighfar, mohon ampunan. Kenapa mohon ampunan? Karena dalam ibadah pun kita selalu ada kesalahan. Dalam ibadah pun kita selalu ada salahnya, gitu. Makanya harus istighfar, ya, mohon ampunan. Jadi kunci ibadah itu adalah benar dan ikhlas. Ini rumusnya. Rumus bahwa Anda disebut ibadah jika Anda, nah ini apa? Rasa hati yang harus dicatat khusus ya, rasa hati. Rasa hati ketika ibadah adalah syukur, zikir, dan istighfar. Nah, kunci beribadah adalah benar dan ikhlas. Jadi harus benar ya, harus benar. Sholat harus benar. Tidak boleh salah. Nah, gitu ya. Apa puasa harus benar. Gitu ya. Oke, kita masuk ke rukun Islam pertama ya. Rukun Islam pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, pertanyaannya, apa makna aku bersaksi dalam kalimat syahadat ya? Aku bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menyaksikan Allah? Bagaimana cara menyaksikan? Dan ketiga, bagaimana cara kita menyaksikan Muhammad Rasulullah? Nah, ini sekarang Anda jawab sendiri langsung ya. Anda langsung jawab. Nah, apakah syahadat itu harus menyaksikan atau cukup dengan mengucapkan saja, tidak perlu menyaksikan? Silahkan jawab ya. Ini Bapak tanya dulu. Kalimat syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bersaksi itu bagaimana gitu? Bersaksi kan menyaksikan. Nah, coba Anda gimana ini? Anda sudah menyaksikan belum? Bapak mau tanya, Anda sudah menyaksikan Allah belum? Belum? Aduh, kalau gitu belum syahadat. Kalau belum menyaksikan Allah berarti belum syahadat. Padahal syarat masuk Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau belum menyaksikan berarti belum bersyahadat. Anda sudah menyaksikan Nabi Muhammad? Muhammad syahadat belum juga ya. Aduh, kumaha tuh syahadatna tuh. Gitu ya. Nah, ini bekal dari Bapak ya. Jadi tolong Anda ya jangan merasa sudah Islam gitu kan. Anda sedang proses berislam ya, proses ya. Anda sudah menemukan Islam itu agama yang benar. Islam itu agama yang Allah ridhoi gitu kan. Gitu ya, Anda sudah benar. Anda sudah berada di jalur yang benar. Nah, tinggal sekarang memasuki Islam yang sesungguhnya, yaitu bersyahadat ya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti harus menyaksikan. Yang kedua harus menyaksikan, harus bersaksi bahwa Muhammad. Nah, bagaimana kita bersaksi kan? Nah, bersaksinya gimana? Nah, ini tolong ya. Jadi supaya membangun rendah hati ya, merendah hati. Jadi ya istighfar saja. Jadi ada rumusnya ya, ketika kita tidak
tahu yang benar, Anda istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok saya belum bisa menyaksikan Engkau gitu kan. Aku belum bisa menyaksikan Allah, belum bisa. Istighfar saja, istighfar ya. Saya pun ya Allah belum bisa menyaksikan Rasulullah Muhammad gitu kan. Nah, istighfar. Nah, jadi rumusnya gini. Rumusnya. Untuk dapat menyaksikan Allah, untuk dapat asyhadu alla ilaha illallah, pertama kali kita ya Anda harus berjumpa dulu dengan Rasulullah. Harus berguru kepada Rasul. Yang mana Allah itu? Kalau ibarat barang ya, kalau misalnya Anda ingin tahu rektor UPI itu siapa namanya? Rektor UPI siapa? Profesor Dr. Salahuddin ya. Nah, itu rektor UPI ya. Nah, kalau ibaratnya Rasul itu rektor gitu kan. Jadi kalau Anda ingin menyaksikan Allah, Anda harus bertanya kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah itu kan manusia, orang ya. Ibaratnya rektor. Jadi Anda harus kenal rektornya saha. Oh, rektor itu Pak Profesor Salahuddin. Nah, Anda harus bertanya ke Profesor Salahuddin. Nah, semacam gitu, semacam. Jadi kan Anda belum berjumpa dengan Muhammad Rasulullah, belum ya? Belum berjumpa. Nah, jadi ada faktor kedua, ya Allah, saya belum berjumpa juga dengan Muhammad Rasulullah. Nah, bagaimana saya akan bertanya? Padahal ada perintah Allah di Quran ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu ahli mengingat Allah. Orang yang ahli menghadirkan Allah. Fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Tidak tahu siapa? Tidak tahu Allah maksudnya. Nah, maksud ahli zikir di sini adalah Rasulullah. Anda harus bertanya kepada Rasulullah, siapa Allah itu? Yang mana Allah itu? Jelag-gedagnya gimana gitu. Tapi Anda jangan membayangkan Allah itu seperti manusia, jangan ya. Jangan bayangkan seperti manusia. Bahkan jangan juga bayangkan seperti malaikat, jangan ya. Kalau malaikat kan kecil malaikat mah ya. Tapi nggak kelihatan oleh mata, kecil. Nah, itu makhluk Allah ya. Jin kecil gitu kan, jin juga kecil. Ya, jin sebesar manusia lah mungkin ya. Ya, jin itu sebesar manusia gitu kan. Sekitar sebesar manusia. Malaikat juga mungkin sebesar manusia juga ya. Hanya mata kita tidak bisa melihat gitu kan. Kalau Allah kan maha besar. Allah maha besar ya. Nah, Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Jadi mata kita yang mata ini nggak bisa lihat. Allah bisa dilihat dengan mata hati. Tapi syaratnya sudah bertanya. Kita harus bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir itu adalah Rasulullah gitu kan syaratnya. Nah, itu ya. Jadi kalau selama Anda belum tahu, ya Anda harus istighfar ya. Yang kedua berdoa. Kedua Anda harus berdoa ya. Ya Allah, mohon Engkau berikan hidayah kepadaku agar aku bisa menyaksikan Engkau. Agar aku bisa menyaksikan Muhammad Rasulullah. Supaya aku menjadi orang muslim sejati. Muslim sejati ya. Muslim yang benar-benar sudah mencapai titik keislaman gitu kan. Sekarang saya masih berproses. Ya, saya sudah Islam, tapi saya Islamnya belum menyaksikan Allah, belum menyaksikan Muhammad Rasulullah. Nah, itu ya. Itu rumus ya. Nah, sekarang kita masuk ke sholat. Nah, jadi kalau syahadatnya benar, pasti sholatnya benar. Tapi kalau kita belum bisa bersahadat, sholatnya pun pasti banyak salahnya ya, sehingga kita harus banyak beristighfar gitu kan, harus banyak. Nah, itu ya. Jadi kita sekarang membahas sholat ya. Nah, jadi sholat juga ada rumusnya ya, sholat itu rumusnya. Kita ini dulu pahami keutamaan sholat. Apa keutamaan sholat? Apa untungnya sholat? Untung gitu. Untungnya sholat bagi kita apa? Apa manfaat sholat? Nah, keutamaan sholat itu pertama, sholat tiang agama ya, tiang agama. Bangunan kalau tanpa tiang kan amruk ya. Jadi sholat itu bangunan tiangnya untuk bangunan agama. Nah, jadi kalau Anda tidak sholatnya harus benar lagi sholatnya ya. Bukan hanya sholatnya harus benar ya. Jadi itu maka
akan jadi bangunan agamanya gitu kan. Yang kedua, sholat itu merupakan amal yang pertama kali dihisab oleh Allah. Jika sholatnya benar, amal lain diperiksa. Jadi kita kalau mati ya, diperiksa sholatnya. Kalau sholatnya benar, maka puasanya diperiksa, zakatnya diperiksa, menolong orangnya diperiksa, ibadah-ibadah lain diperiksa. Amal-amal soleh diperiksa, akhlak mulianya diperiksa. Tapi kalau sholatnya salah, maka amal lain dibuang, nggak dihitung oleh Allah. Yang ketiga, sholat itu adalah merupakan cara kita berdoa yang terbaik itu kalau kita punya hajat, punya kebutuhan gitu kan, kebutuhan yang vital, penting sekali. Nah kita ini berdoanya setelah sholat ya, setelah sholat. Makanya kalau kita punya hajat besar, sholatnya diperbanyak ya, supaya berdoanya sering. Jadi sabar dan sholat adalah cara meminta tolong kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun ilal. Nah itu ya. Nah yang kedua, kondisi lahir ya. Kalau kondisi lahir mungkin Anda pun sudah biasa ya, Anda tidak asing dengan kondisi lahir. Ya sholat itu kan harus suci, menghadap kiblat, takbir sampai salam secara tertib. Ini kan Anda sudah biasa ya. Nah yang ada perbedaan mazhab itu, perbedaan mazhab ya. NU Muhammadiyah ada bedanya, Sunni dengan Wahabi ada bedanya, Sunni dengan Syiah ada bedanya gitu kan. Nah ini kondisi lahir sebetulnya. Kondisi lahir sholat, bersuci ada bedanya, waktu-waktu sholat ada bedanya gitu kan. Takbir hingga salam ada bedanya gitu kan. Nah yang beda-beda itu, yang Anda kenal perbedaan itu sebetulnya hanya kondisi lahir sholat. Kalau kondisi batinnya tidak ada perbedaan. Semua mazhab, apapun mazhabnya, sama gitu kan. Yang namanya sholat itu kondisi batinnya pertama, sebelum takbir harus menghadirkan Allah. Nah sebelum takbir harus menghadirkan Allah. Allah itu dihadirkan dulu. Anda jangan dulu takbir, jangan dulu Allahu Akbar kalau Allah belum hadir. Nah kalau Allah sudah hadir, baru Anda Allahu Akbar gitu kan. Nah yang kedua, selama sholat sejak takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, sujud sampai salam, Anda harus selalu mengingat Allah. Nah, jika lupa ingat Allah, maka Anda harus segera istighfar gitu kan. Kalau lupa mengingat Allah, segera istighfar. Jangan sampai ketika sholat Anda ingat benda yang hilang, ingat tugas yang belum dikerjakan, ingat apa, jangan sampai ya. Karena selama sholat dari takbiratul ihram sampai salam, yang Anda ingat hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, kondisi batin itu sholat harus khusyuk. Khusyuk itu khusyuk ya. Khusyuk tidak sahun. Tidak lalai. Khusyuk tidak lalai gitu kan. Nah, terus jika sholatnya benar gitu kan, benar dan ikhlas, maka akan melahirkan kondisi batin sholat menjadi sikap hidup sehari-hari. Nah, jadi Anda walaupun Anda sedang tidak sholat ya, sekarang sedang kuliah. Anda sedang kuliah sekarang, tapi Anda merasakan seperti sholat. Yaitu menghadirkan Allah, mengingat-ingat Allah, bersyukur, dan beristighfar. Jika Anda sholatnya benar ya. Yang kedua, tercegahnya perbuatan keji dan munkar. Antara lain, atau tepatnya itu, Anda akan berakhlakul karimah, akan berakhlak mulia yang sempurna jika sholatnya benar, gitu kan. Nah begitu ya, jadi sholat yang benar akan seperti itu, sholat yang benar ya. Jadi Anda ingat ya, jadi ketika sholat itu pertama Anda jangan dulu takbir, jangan Allahu Akbar, jangan, hadirkan dulu Allah. Anda hadirkan dalam hati, ya Allah hadir. Nah memang kalau belum tahu memang repot ya. Kalau belum tahu Allah repot ya, belum tahu itu. Jadi Anda mengira-ngira. Tapi nggak apa-apa lah, karena selama Anda belum tahu ya, Anda beristighfar, ya Allah, aduh maaf sekali gitu. Saya mau menyembah Engkau, tapi aku belum kenal Engkau, gitu kan. Nggak apa-apa ya, Anda sholat dengan mohon ampunan. Sholatnya mohon ampunan. Nah, terus setelah Allahu Akbar, nah Anda berusaha mengingatkan Allah walaupun Anda belum kenal ya. Walaupun Anda belum kenal tentu berat sekali.
Berat sekali. Coba Anda bagaimana sih membayangkan orang yang belum Anda kenal ya? Anda harus mengingat seseorang, tapi Anda belum kenal, bisa nggak? Coba ingat-ingat, Anda bisa nggak membayangkan? Buah holdi. Gimana buah holdi? Hadirkan buah holdi dalam rasa hati. Bapak akan yang gampang dulu ya. Coba Anda hadirkan buah jeruk. Hadirkan. Sekarang ingat-ingat rasa buah jeruk. Diingat-ingat. Sudah. Anda sudah merasakan? Sudah ya? Anda sudah tahu jeruk kan? Anda sudah tahu jeruk ya? Anda sudah hadirkan buah jeruk. Dan Anda mengingat-ingat rasa buah jeruk. Nah, gitu ya. Nah, sekarang coba Anda hadirkan buah holdi. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Coba Enggak, Pak. ingat-ingat rasanya buah holdi. Ya nggak tahu gitu kan. Nah, Allah gitu ya, Allah itu. Anda hadirkan Allah. Aduh, saya belum tahu Allah gitu kan. Bagaimana menghadirkan? Nah, kalau makanya kita harus beristighfar. Makanya Bapak kenapa di awal-awal menjelaskan ya. Jadi orang Islam yang beneran itu tidak mungkin menyalahkan batur, tidak mungkin ya. Tidak mungkin menyalahkan orang lain, menyalahkan ibadah orang lain, menyesatkan mazhab lain. Tidak mungkin sama sekali karena untuk diri sendiri saja keteter berat sekali gitu kan. Menghadirkan Allah saja beratnya luar biasa gitu kan. Bagaimana mengingat-ingat Allah, padahal sholat itu harus menghadirkan Allah ya. Ibadah itu Allah harus hadir. Dalam Quran disebutkan ya, wa'bud robaka hatta yatiyaka yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin Tuhan itu hadir. Nah, sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin di dalam hati ya, Tuhan itu hadir. Kalau Anda nggak kenal Tuhan kan bagaimana kita yakin Tuhan hadir? Nah itu ya. Jadi makanya bagi orang yang rendah hati itu kan tidak mungkin menyalahkan orang lain, tidak mungkin ya. Tidak mungkin menyalahkan cara beragama orang lain. Tidak mungkin menyalahkan pendapat agama mazhab lain, tidak mungkin sama sekali. Tidak akan menyalahkan. Bahkan yang paling banyak itu menyalahkan diri sendiri yang menyalahkan. Dia akan menyalahkan diri sendiri, ya Allah, kok kenapa saya belum kenal Engkau? Saya belum bisa bersahadat secara benar. Belum bisa menyaksikan Engkau gitu kan. Nah itu, jadi orang-orang yang ini, orang yang ya ngerti ibadah saja, sholat saja sudah tidak mungkin menyalahkan orang lain ya. Tidak ada waktu untuk menyalahkan orang lain. Kecuali yang benar-benar salah ya. Membunuh salah kan. Mencuri salah jelas itu ya. Fitnah salah kan jelas gitu kan. Menggibah salah jelas gitu kan. Hoak salah jelas. Tapi kalau misalnya orang lain sholatnya beda dengan saya sholatnya begini, kamu kok begitu, salah kamu. Kok nyalah-nyalahkan, dari mana tahu salah gitu kan. Sholat kita sendiri juga belum benar gitu kan. Kita belum bisa menghadirkan Allah gitu kan. Nah itu ya, jadi itu. Jadi sholat itu akan wa aqimi sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Sholat, kalau sholat tidak ingat Allah, apa ancamannya? Neraka. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Masuk neraka orang yang sholat. Mengapa masuk neraka? Karena sholatnya sahun, lalai. Sholat, badannya sholat, tapi hatinya tidak sholat. Mulutnya sholat, baca Al-Fatihah, baca takbir, baca Fatihah, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan tasahud. Tapi hatinya tidak ingat Allah hatinya. Nah itu yang sahun di sholat sahur, lalai sholatnya. Karena sholat itu ibadah itu terdiri atas yang lahir dan yang batin ya. Yang lahir, yang biasa kita kerjakan itu yang lahir ya. Yang biasa kerjakan, tapi yang batinnya itu adalah suasana hati kita. Nah itu ya. Jadi kalau orang yang tahu ibadah sholat saja itu yang dia tidak mungkin menyalahkan orang lain. Lebih-lebih sampai mengkafirkan orang lain gitu kan. Lebih-lebih. Wah ini orang yang tidak ngerti sama sekali gitu kan. Sholat saja belum benar kok sudah menyalahkan orang lain. Padahal sholat itu yang agama ya. Yang agamanya saya belum tahu kok sudah berani menyalahkan orang lain. Nah itu ya. Nah yang supaya Anda pahami, beda-beda itu sebenarnya di lahir. Di batinnya mah ya hanya Allah yang tahu kan, batin kan hanya Allah yang tahu.
Ya hanya Allah yang tahu gitu kan di batinnya itu. Makanya sebenarnya kalau kita paham agama ya, agama itu untuk diri sendiri, bagaimana memperbaiki diri sendiri agar kita beragama dengan benar dan ikhlas agamanya. Bukan untuk mengukur orang lain ya. Agama itu bukan untuk Anda boleh mengukur orang lain ya. Anda boleh mengukur orang lain untuk siapa yang diukur? Yang diukur itu satu saudara Anda ya. Untuk pendidikan, bisa orang tua ke anaknya. Anaknya harus mengukur agamanya itu gimana, harus diukur, dilihat, jadi evaluasi untuk ditingkatkan, gitu kan. Dan terutama lagi untuk mengukur diri sendiri, terutama mengukur diri sendiri, bukan untuk mengukur orang lain. Jadi untuk orang lain boleh ya, boleh, tapi terbatas kepada keluarga dekat, sebatas untuk keluarga dekat dan sebatas kalau Anda mau nikah nanti, nah Anda harus mencari pasangan yang bagus agamanya. Nah, Anda mengukur apa bagus agama itu. Bapak sudah memberikan rumus kan? Yang bagus agamanya itu adalah yang berakhlakul karimah, yang sempurna. Ya, Anda jangan idealis ya. Yang terbaik di antara yang ada lah gitu kan. Terbaik di antara yang ada. Nah, akhlak mulia itu apa? Satu, jiwanya al-fakir, rendah hati, tidak sombong. Anda jangan pilih pasangan yang sombong, jangan, ya bahaya itu ya. Bahaya sekali. Pilihlah pasangan yang rendah hati. Ciri rendah hati itu, nah itu tidak pernah menilai orang lain. Orang-orang yang rendah hati tidak akan menilai orang lain, tidak akan menilai kesolehan orang lain, nggak akan dinilai gitu kan. Kecuali untuk pasangan hidup, itu pun bukan untuk diomongkan ya, bukan untuk dibicarakan, tapi untuk Anda mengambil keputusan. Apa ini pasangan saya atau bukan? Apa ini jodoh saya atau bukan? Nah itu ya. Jadi menilai itu hanya untuk keluarga dekat dan untuk mencari pasangan hidup. Nah itu ya. Nah itu baru Anda cari. Nah jadi akhlak mulia itu apa? Jiwanya al-fakir, rendah hati, dan punya kepedulian yang tinggi. Nah itu yang dicari gitu kan. Itu rumus ya. Itu inti berakhlak mulia. Ada dua ya. Nah itu Anda untuk mendidik anak, ya untuk saling nasihat-nasihat dengan sesama kawan akrab Anda ya. Untuk saling nasihat dengan kawan dekat Anda. Kawan jauh jangan. Jangan dinasihati, bisa tersinggung ya. Bisa tersinggung kalau dinasihati ya, jangan ya. Kawan akrab itu misalnya kawan yang ya mana sering nelpon, sering bareng-bareng kalau tidak masa pandemi corona ya. Anda sering bareng-bareng kalau nanti kosnya satu kosan gitu kan. Nah itu kawan akrab ya. Anda boleh hanya ke kawan akrab ya. Tapi kalau kawan yang tidak akrab, Anda jangan sekali-kali ya. Karena bisa tersinggung. Nah, jadi itu agama itu ya untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri, untuk saudara dekat dan kawan akrab. Untuk itu saya, orang lain jangan. Dan ciri orang rendah hati itu justru tidak pernah menilai orang lain. Tidak pernah. Kecuali untuk kepentingan ya, kepentingan riset, penelitian. Sedangkan para peneliti kan butuh kepentingan ya. Anda misalnya untuk cari guru agama ya, tidak guru agama. Nah, Anda jangan milih yang pintar bicara. Dan pintar bicara mah itu mah pemberian dari Allah ya. Ada orang yang dipintarkan bicara, dijagokan bicara gitu kan. Ada orang yang dipintarkan bersuara merdu, para penyanyi kan. Itu mah oleh Allah diciptakan gitu kan. Yang Anda cari mah yang ikhtiari, hasil ikhtiar dia. Apa ikhtiar dia itu? Yaitu akhlak mulia yang sempurna. Akhlaknya mulia, akhlaknya itu gitu kan, akhlaknya mulia. Tidak pernah, jadi akhlak mulia itu rendah hati ya. Rendah hati dan punya kepedulian yang tinggi. Tidak pernah nyalah-nyalahkan orang lain. Nah itu ya. Nah sementara itu dulu lah. Apa? Anda yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya mangga silahkan. Ini sampai bab sholat nih. Ibadah, syahadat dan sholat. Nanti minggu depan puasa, zakat, haji. Plus ibadah palsu. Nah, ada ibadah palsu. Bapak Rizky izin bertanya. Enggak, silahkan. Kalau misalkan lagi sholat, Pak, terus lupa rokaat, tapi di situ tuh jadi nggak fokus. Itu teh ngehulang dulu, jadi itu teh ulang lagi apa gimana, Pak? Apa lanjut? Jadi nginget-nginget barusan berapa rokaat gitu. Ya oke ya. Rizky Kania Oktaviani. Nah, jadi kalau kita sholat lupa rakaat,
putuskan ya, jangan Anda jangan mengingat-ingat, jangan, putuskan saja. Anda yakin di rakaat keberapa. Misalnya Anda sholat Isya ya, saya rakaat ketiga atau kedua ya gitu kan. Nah, Anda putuskan saja, putuskan, oh saya rakaat kedua atau rakaat ketiga. Anda putuskan saja. Walaupun salah itu dimaafkan oleh Allah ya, walaupun salah ya. Jadi Anda putuskan, saya yakin di rakaat kedua atau rakaat ketiga. Dan ada istighfar ya, mohon ampunan kepada Allah. Anda selesaikan sholat sampai salam. Nah itu benar, itu tidak salah ya. Di tata cara sholat kalau lupa itu yaitu kita ambil keputusan yang paling yakin. Nah jadi Anda putuskan sendiri gitu kan. Nah, jangan ngulang lama, jangan ulang-ulang, jangan, segera putuskan. Oh saya baru rakaat kedua gitu kan. Nah yang paling gampang ya, yang paling gampang kalau itu apa, saya rakaat kedua atau ketiga. Anda putuskan rakaat kedua saja, putuskan. Walaupun sudah rakaat ketiga, ya itu paling gampang. Paling gampang ambil keputusan. Anda putuskan, oh ya saya rakaat kedua. Anda selesaikan 2 rakaat lagi, ketiga dan keempat gitu kan. Nah itu ya, ini Rizky ya, Rizky Kania. Ya, makasih Pak. Ada lagi, mangga silahkan. Silahkan mangga. Ya. Jadi gitu ya. Jadi apa Bapak ingatkan ya, ibadah itu inti ibadah 3 ya. Tadi Bapak ingatkan ya. Baik ibadah mahdo ataupun ghair mahdo, ada 3 inti ibadah itu, yaitu syukur, zikir, dan istighfar ya. Bersyukur, senang. Syukur itu senang dengan Allah ya. Senang dengan Allah. Jadi Anda kalau Anda senang, kalau syukur Anda besar, Anda ngukur cara ngukur Anda syukurnya besar, Anda itu gembira terus-terusan ya. Jadi lebih banyak gembiranya daripada sedihnya. Malahan yang sudah syukurnya ini, oh gembira terus-terusan. Tidak ada rasa sedih, tidak ada. Gembira terus itu kan. Walaupun hilang uang, katakan kita punya uang untuk bayar uang kuliah 5 juta, hilang semuanya kita senang, hati itu, hati yang senang ya. Hati senang gitu kan. Walaupun harus beresiko berhenti kuliah 1 semester. Karena hilang uang misal gitu kan. Nah itu jadi orang yang syukurnya kuat itu yakin bahwa keputusan Allah itu terbaik. Apapun Allah memutuskan, itu namanya takdir ya. Takdir apapun diterima dengan senang hati. Nah itu ya. Jadi syukur ya, satu ya. Jadi Anda berlatih ya sebanyak ya, berarti bangun tidur latihan syukur dulu ya, syukur, terus ingat Allah walaupun Anda belum kenal Allah ya. Ingat Allah, terus istighfar, astagfirullahaladzim. Nah istighfar ya, istighfar apa? Istighfar Anda itu pertama, Anda istighfar belum kenal Allah. Loh, astagfirullahaladzim, kok saya belum kenal Allah gitu kan. Nah itu istighfar yang pertama ya. Istighfar kedua, mungkin Anda kesalahan dalam sholat ya. Kesalahan dalam apa gitu kan, kesalahan selalu ada. Yang namanya manusia itu kan tidak mungkin tidak salah. Al insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu makhluk tukang salah dan selalu lupa. Nah, lupa itu maksud lupa di sini lupa kewajiban ya. Lupa kewajiban bahwa sholat itu wajib mengingat Allah. Ini kok Allah nggak diingat-ingat, malah diingat selain Allah. Nah, itu istighfar gitu kan. Itu rumusnya ya. Rumus ibadah itu syukur, ingat Allah, zikir ya, zikir ingat Allah, dan istighfar, mohon ampunan. Jadi harus ada terus-terusan. Sepanjang Anda hidup, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, Anda harus menyertakan syukur, menyertakan zikir, dan menyertakan zikir itu ingat Allah ya. Bukan ucapan kalimat ini subhanallah, bukan gitu, bukan ya. La ilaha illallah, bukan gitu, bukan. Zikir itu rasa hati. Rasa hati itu apa? Fazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli fil ghudwi wal asal. Ingat-ingatlah Tuhanmu dalam hatimu, bukan dengan mulut, bukan ya. Mengingat Allah bukan dengan mulut, bukan. Fazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli fil ghudwi wal asal. Ingat-ingatlah Tuhanmu yang ada di hatimu, di hati ya. Bukan di kepala, bukan. Bukan di luar, bukan. Tapi di hatimu.
dengan rasa takut. Nah, cara ingatnya itu dengan, jadi kita itu harus rasa takut kepada Allah, takut ya, takut murkanya, takut dicabut hidayahnya, nauzubillah min dzalik gitu kan, takut tidak diampuni dosa-dosa. Nah itu ya, jadi Anda ini rasa takut dan merendahkan diri. Makanya jadi orang Islam itu harus rendah hati terus-terusan, tidak boleh ada kesombongan sedikit pun sepanjang hayat ya. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali kita harus merendahkan diri di hadapan Allah, di hadapan Rasul, rendah hati di hadapan manusia gitu kan. Nah itu ya, jadi sepanjang hayat kita ini merendahkan diri kepada Allah, gitu kan, ingat Allah, tidak mengeluarkan suara. Jadi zikir itu bukan seperti ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan zikir, bukan. Itu namanya muqaddimah zikir ya. Namanya muqaddimah zikir, latihan zikir, latihan ini apa? Ini mah ya, ini mulut saja seperti baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan pakai mulut ya, pakai mulut. Nah, kalau zikir yang aslinya mah di dalam hati. Nah, itu ya, jadi Anda mengingat Allah dalam hati. Nah, itu yang harus ada terus-terusan sepanjang hayat. Karena Anda tidak tahu Tuhan, ya harus banyak istighfar. Nah, yang ketiga nih, banyak beristighfar gitu kan. Setiap Anda ingat, ya Allah, kok saya belum kenal Engkau, belum tahu Engkau, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, terus-terusan. Jadi inti ibadah itu ada 3 tadi ya, syukur, senang dengan Allah, zikir, ingat Allah, dan istighfar. Nah, yang 3 ini baik di mahdo ataupun di luar mahdo. Ketika sholat, yang 3 itu harus ada. Kita ketika Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, diri kita merendahkan, ya Allah, saya tidak ada apa-apanya. Makanya harus rendah hati ya. Kalau sombong kan merasa besar. Kalau merasa besar kan sombong. Merasa benar sombong gitu kan, merasa benar. Di hadapan Allah itu nggak boleh merasa besar, merasa benar nggak boleh. Di hadapan Allah itu harus merasa salah. Walaupun benar ya. Tapi rasa hati mah harus salah sehingga istighfar. Nah, jadi kita, ya Allah, yang saya tahu ini, yang saya tahu. Salatnya begini, ini yang saya tahu. Saya tidak tahu yang sebenarnya menurut Rasulullah. Karena itu saya mohon ampunan. Nah itu, Allah senang dengan yang banyak istighfar, senang sekali gitu kan. Nah jadi Allahu Akbar itu jangan sampai orang demonstrasi kan, Allahu Akbar gitu kan. Bicara Allahu Akbar tapi sombong, nyalah-nyalahkan batur gitu kan. Kalau Allahu Akbar ya dia jangan nyalahkan orang lain, jangan. Kalau Allahu Akbar gitu kan. Lebih-lebih mau Allahu Akbar, nyaci maki orang lain, menghina orang lain gitu kan. Itu kan merasa sombong. Kalau menghina kan sombong. Berarti kan dirinya merasa baik. Merasa suci gitu kan. Orang lain jahat, jelek gitu kan. Nah, jadi kalau Allahu Akbar itu justru harus rendah hati. Nah, itu sholat baru. Makanya di Quran banyak orang yang sholat, tapi sholatnya diancam dengan pawailun, yang masuk neraka gitu. Para masa, saya kira ini apa? Sementara segitu dulu ya. Aduh, maaf sekali nih. Tadi Bapak kegiatan maraton, jadi ini pun tadi telat, maaf sekali. Mudah-mudahan minggu depan tepat waktu lah gitu kan. Jadi mohon maaf sekali ya. Ya, sekian dulu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.